Selamat pagi semuanya. Sekarang aku, Josie, Kaisar, dan William akan mempresentasikan hasil-hasil pekerjaan USP kita. Jadi untuk pertanyaan pertama, hasil pengukuran sebuah benda berbentuk bidang dengan menggunakan jangka sorong diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya, luas bidang benda yang diukur berdasarkan aturan angka penting adalah. Jadi untuk mengerjakan ini, kita bisa lihat ini ada jangka sorong, terus yang bagian atas itu namanya skala utama, dan yang bagian bawah ini namanya skala nonius. Jadi untuk mencari luas bidang, kita bisa pakai formula panjang kali lebar. Nah, untuk mencari panjangnya dari gambar satu ini, pertama kita bisa lihat atau cari dulu mana garis yang sejajar. Nah, di sini itu 3. Jadi untuk skala N-nya, jadi kita bisa hitung 3 dibagi 100 sama dengan 0,03 cm. Nah, 0,03 cm ini nanti kita bisa tambahkan ke panjangnya. Jadi yang dari atas skala utama, kita bisa lihat yang dekat dengan 0 itu garis 12,2 cm. Jadi panjangnya itu 12,2 ditambah 0,03 sama dengan 12,23 cm. Nah, untuk yang gambar kedua atau untuk mencari lebarnya sama. Jadi pertama kita lihat garisan sejajar dulu itu 5. Jadi skalanya itu 0,05 cm. Nah, untuk lebarnya jadi angka yang dari atas 3,4 cm ditambah skala yang tadi 0,05 jadi 3,45 cm. Nah, untuk luas bidangnya panjang kali lebar ini dikali ini jadi hasilnya 42,1935 cm square. A. Ini nomor 3 ada grafik berikut melukiskan gerak benda pada benda P dan benda Q. Nah, ini gambar grafnya. Ini garis P yang warna merah sama garis Q yang warna biru. Jika kedua benda bergerak dari tempat yang sama, maka waktu yang diperlukan dan jarak yang ditempuh P saat menyusul Q adalah pertama, kita tahu di sini kita ketahui P0P-nya itu 0 sama PP-nya 15. Waktunya juga TP-nya time garis P-nya itu 10 second. Itu untuk gerak benda yang P. Untuk yang gerak benda Q, P0-nya kita tahu 10, PQ-nya 15, time Q-nya itu 10 second sama. Nah, yang ditanyanya waktu yang diperlukan dan jarak yang ditempuh P saat menyusul Q adalah, nah, habis itu kita masukin ke rumus S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T pangkat 2. SP sama dengan SQ. V0 dikali T ditambah 1/2 OA T pangkat 2 sama dengan V0 kali T tambah 1/2 OQ pangkat 2. Pokoknya ini disamain P sama Q-nya. Terus nanti ini dicoret biar lebih mudah. Habis itu sudah dicoret, ini hasilnya 1/2 QT ya. AT itu sama dengan apa lagi? 10 tambah 1/2 A kali T. Dipindahin disederhanain jadi 10 sama dengan 1/2 tambah AP dikurang AQ. Habis itu disederhanain lagi dikali 2 sama dengan, aku boleh baca dari situ nggak, Mister? Nggak kelihatan, Mister?
dikali 2 jadi 20 sama dengan T open bracket bracket lagi VTP dikurang V0P dibagi T T T TP dikurang T2P dikurang TP dikurang VTQ dikurang V0Q dibagi V2Q dikurang T1Q. Habis itu dimasukin 20 T dikurang VTP-nya itu kan 15, V0P-nya 10 0. Jadi 15 kurang 0 dibagi T2P-nya 10 dikurang TP-nya 10 dikurang 0. Dimasukin lagi dikurang VTQ-nya 15 dikurang V0Q-nya itu tadi 10 per T2A-nya T2Q-nya 10 dikurang T1Q-nya 0. Ditotalin jadi habis dijumlahin di sini tadi hasilnya T-nya itu 20 second. Habis itu SP sama dengan masukin ke SP sama dengan V0 kali T tambah 1/2 AP dikali T 0,20 tambah 1/2 dikali 1/1,5. Iya. Oh ya, time-nya. Oh iya. Aku lupa. Oh ya, 0. Sorry. 0 dikali 20 ditambah 1/2 dikali 1,5 1,5 dikali time-nya 20 pangkat 2. Hasilnya itu di 300 mm. 300 meter. Ini kayak salah deh aku. Iya. 300 meter. Habis itu dicari satunya lagi SQ-nya untuk membuktikannya dicari satu lagi ya Mister. SQ-nya iya untuk membuktikan sama atau enggak ya kan tadi ditanya V0 tambah T kali T1 T ditambah 1/2 dikali AQ tambah T pangkat 2 10 kali 20 tambah 1/2 kali 0,5 dikali 20 pangkat 2 hasilnya 300 sama. Jadi hasilnya itu 20 second dan 300 meter. Untuk pertanyaan nomor 4 tentang percepatan sentripetal dapat dinyatakan. Nomor 1 selalu dimiliki oleh benda yang bergerak berputar. Nomor 2 besarnya selalu tetap namun arahnya selalu berubah-ubah. Nomor 3 besarnya bergantung pada kecepatan tangensial benda yang berputar. Dan nomor 4 besarnya sebanding dengan jari-jari orbit benda yang berputar. Hasil pernyataan yang benar adalah karena percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Kecepatan ini timbul karena adanya gaya sentripetal yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Dan besarnya percepatan sentripetal bergantung pada kecepatan tangensial benda yang berputar dan jari-jari orbit benda yang berputar. Jadi jawabannya C, nomor 2 dan nomor 3. Pertanyaan kelima, Agus menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh dengan jarak mendatar sejauh 5 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second square, kecepatan awal bola adalah, jadi yang sudah kita ketahui adalah sudutnya, lalu gravitasi bumi, jarak, dan kita harus mencari kecepatan awal bola. Kita bisa menggunakan rumus itu, yaitu jarak sama dengan kecepatan awal pangkat 2 dikali sin 2 theta bagi gravitasi. Yaitu rumus jarak datar minimum pada gerak parabola. Jadi kita bisa masukkan semua
angka-angkanya ke dalam rumus. 5 sama dengan yang kita cari kali sin 2 kali 45 dibagi 10. Hasilnya kita akan ketemu akar 50 dan jadi jawabannya 5 akar 2 meter per second, yaitu C. Nah, nomor 7, massa A sama dengan 4 kilo, massa B sama dengan 6 kilo, dihubungkan dengan tali dan ditarik gaya F sebesar 40 N ke kanan dengan sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Nah, ini gambarnya ada massa A, massa B ditarik ke kanan dengan sudutnya 37 derajat. Jika koefisien gesekan kinetis kedua massa dengan lantai 0,1 gram sama dengan 10 ms pangkat min 2, maka besar percepatan benda adalah, nah di sini pertama kita ketahui ada mass A sama dengan 4 kg, mass B 6 kg, F-nya itu 40 ke kanan dan sudutnya itu 37 derajat. Yang ditanya besar percepatan benda jika kedua massa dengan lantai 0,1 atau gram sama dengan 10 meter per second. Nah, di sini ada baca di sini ya. Ada rumusnya itu F cos 37 itu 37 dari besar derajatnya dikurang FA dikurang FB sama dengan MAF. Massa B A dikali MAF MB. Kalau sama dengan habis itu simplify ya apa sih ya, dengan F cos 37 dikurang FA FB per MAF MB. A-nya itu yang kita cari. Nah, di sini pertama itu FA sama dengan itu Pi ya, apa Pi ya, apa sih namanya? Ini apa misalnya namanya Pi apa sih namanya ini yang ini misal namanya apa lupa. Mu ya. Mu dikali N dikali A. Jadi 0,1 dikali 4 dikali 10 sama dengan 4N. FB-nya sama, hasilnya 0,1 dikali 36 hasilnya 3,6 N. Newton ya. Delta F-nya sama dengan EF-nya sama dengan 0. Habis itu NB tambah FY dikurang WB sama dengan 0. NB-nya yang kita cari jadi dipindahin jadi NB sama dengan WB dikurang FY. WB itu MB aku udah apa lagi? MB gram ya. Iya, MB kali gram. Gravitasi. Wah. Itu gravitasi ya. Oh, gravitasi 10. Salah lagi. Min FY dikali sin 37. MB-nya itu kan tadi 6, mass B-nya 6, gravitasi 10. Dikurang 40 dikali 0,7 sin 37 itu 0,6. Hasilnya 60 dikurang 24 sama dengan 36 Newton. Habis itu masukin lagi ke rumus yang tadi yang A sama dengan F cos 37 dikurang FA dikali FA dikurang FA dikurang FB per MAF MB. 4 jadi masukin 40 dikali 0,7
8 dikurang 4 dikurang 36 bagi 10 sama dengan 2,44 meter per second. Jawabannya yang C. Iya, Mister. Untuk pertanyaan nomor 8, pada lintasan yang lurus dan panjang, dua buah sepeda A dan B dikayuh dari titik P menuju titik Q yang berjarak 100 meter. Sepeda A mulai dari titik P bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 2 ms. Sepeda B melintasi titik P dalam waktu yang bersamaan dengan sepeda A, namun dengan kecepatan tetap 8 ms. Jarak yang ditempuh sepeda B saat sepeda A tetap sampai Q adalah, jadi pertama itu kita cari waktu yang itu oleh sepeda A, dan karena sepeda A itu ada percepatan tetap 2 ms, jadi dia waktu yang ditempuh itu 10 detik pakai rumus yang ini, ya kan. Lalu kita tinggal cari jarak yang dilewati oleh sepeda B, dan itu 80 meter, karena dia kan kecepatannya 8 dan itu tetap hasil dikali sama waktu yang diambil oleh sepeda A, 8 kali 10 jadi 80 meter. Pertanyaan nomor 9, benda A bermasa 500 gram bergerak ke timur dengan kelajuan 10 meter per second. Dan benda B bermasa 200 gram bergerak ke barat dengan kelajuan 12 meter per second. Jika kedua benda bergerak saling mendekati dan bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka keberadaan kedua benda sesaat setelah bertumbukan adalah, jadi bertumbukan tidak lenting sama sekali itu artinya setelah tumbukan kedua benda akan bergabung dan bergerak bersama-sama dan memiliki kecepatan yang sama. Jadi ini sudah digambar, bisa divisualisasikan. Ini benda A, benda B, jika saat mereka bertabrakan, mereka akan bergerak ke timur karena yang A itu lebih berat masanya. Dan bisa dibuktikan juga dari melalui rumus ini untuk menghitung kayak kecepatan average kecepatannya. Jadi jawabannya itu D, benda A dan benda B bergerak ke timur dengan kelajuan yang sama. Nomor 10, sebuah balok bermasa 2 kg ditarik oleh gaya F yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar sehingga berpindah seperti gambar di bawah. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Pada gambar di atas urutkan usaha yang dihasilkan dari kecil ke yang besar. Nah, di sini dari masing-masing gambar kita udah ketemu F-nya seberapa, ditarik berapa derajat ke atas, sama S-nya berapa waktunya. Jaraknya. Jarak antara dua benda. Ya. Di sini rumusnya dicari satu-satu, dari W1, W2, W3, W4. Aku baca dari sini. Kelihatan. F1 dikali S1 dikali cos tetanya. Jadi 5 kali 5 kali cos 37 sama dengan 20 joule. Itu. Jadi yang W1-nya itu 20 joule. W2-nya sama 5 kali 4 kali cos di 53 12. Yang W3-nya 4 kali 8 kali cos 60 sama dengan 16. Yang terakhir pada gambar 4-nya 4 akar 2 dikali 6 kali cos 45 24 joule. Jadi jawabannya yang 2314. Sekian dari kami, terima kasih.